Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Berjumpa dengan saya, Andi Suprianto, SPSI. Pada kesempatan kali ini, seperti biasanya, kami akan menyampaikan tentang sebuah edukasi ruang lingkup security atau satuan pengamanan. Mudah-mudahan Anda dan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani, lebih-lebih dalam keadaan sehat rohaninya. Langsung saja pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang ruang lingkup security atau satpam dengan mengangkat sebuah judul yaitu Service Excellence jenis-jenis perilaku pelanggan. Itu memang kelihatannya sepele atau tidak penting, tetapi hal ini sangatlah mempengaruhi terhadap diri kita ataupun perusahaan kita, yang mana kita ini sebagai seseorang atau sebuah perusahaan yang melayani kepada pelanggan di bidang penjualan barang ataupun di bidang jasa. Jadi saudara-saudaraku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, pada hari ini tentang jenis-jenis perilaku pelanggan. Apa sih sebetulnya jenis-jenis perilaku pelanggan ini? Jenis-jenis perilaku pelanggan ini dibagi menjadi 10 kelompok. Antara lain yang pertama adalah pelanggan yang teliti, di mana pelanggan yang teliti ini adalah seorang pelanggan yang penuh pertimbangan. Segala tindakannya itu dipikirkan sematang-matangnya, sematang-matang mungkin. Mereka sering sekali menginginkan penjelasan yang sangat rinci dari penjualnya. Untuk itu, untuk memutuskan atau mengambil suatu sikap menerima, itu mungkin perlu waktu yang sangat lama. Akhirnya kita untuk menghadapi seseorang pelanggan yang teliti itu, artinya setidak-tidaknya penjual itu dapat melayani dengan penuh kesabaran, karena memang mereka itu banyak sekali pertimbangan dan memikirkan sematang mungkin. Itu yang pertama. Lalu jenis-jenis perilaku pelanggan yang kedua adalah pelanggan yang kurang teliti atau bisa dikatakan pelanggan yang tidak teliti. Pelanggan yang kurang teliti ini adalah biasanya bertindak cepat. Kadang-kadang mereka enggan diberikan sebuah penjelasan yang bertele-tele. Mereka lebih sering bertindak karena faktor dorongan kata hati. Itulah pelanggan yang kurang teliti atau bisa dikatakan pelanggan yang tidak teliti. Lalu yang ketiga, pelanggan, jenis-jenis perilaku pelanggan adalah pelanggan itu ada yang pelanggan ragu-ragu, di mana pelanggan yang ragu-ragu ini adalah suatu tipe pelanggan yang perlu diberikan keyakinan. Memberikan keyakinan kepada pelanggan seperti ini diperlukan tindakan yang sangat hati-hati. Bila perlu, tunjukkan bukti. Upayakan untuk tidak memperlihatkan banyak pilihan agar keraguan-raguannya itu tidak semakin meningkat. Yang terpenting berlaku mantap dan kita harus bisa meyakinkan. Lalu apa jenis-jenis perilaku pelanggan yang berikutnya? Yang keempat adalah pelanggan yang ekonomis, di mana pelanggan yang ekonomis itu mereka akan membeli bila sudah mengetahui keuntungan ataupun kerugiannya. Untuk menghadapi pelanggan-pelanggan yang seperti ini, pelanggan yang ekonomis, itu harus dapat menjelaskan tentang banyaknya keuntungan dibanding kerugian. Kalau bisa mengenai kerugiannya itu dihilangkan, tapi harus dikasih tahu, paling tidak jangan banyak-banyak. Saudara-saudariku, rekan kerja satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, lalu apa jenis-jenis perilaku pelanggan yang kelima? Yang kelima adalah pelanggan yang fanatik, di mana pelanggan fanatik ini pelanggan yang termasuk pelanggan yang sangat yakin menurut dirinya sendiri bahwa keinginannya itu sulit untuk dirubah. Mereka
fanatik terhadap diri sendiri, jadi seolah-olah apa pilihannya itu yang paling benar. Menurutnya apa-apa yang diputuskannya itu yang paling betul. Itulah pelanggan yang fanatik. Yang terpenting kita melayani pada mereka dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan hati dan penuh semangat. Oke, yang berikutnya yang keenam mengenai jenis-jenis perilaku pelanggan adalah pelanggan yang pendiam. Siapa sih ini pelanggan pendiam ini? Pelanggan yang pendiam adalah seseorang yang memang agak sukar untuk dilayani. Mereka diam mungkin karena malu ataupun mungkin karena memang sudah sifatnya pendiam. Memang sifat pendiam ini, menghadapi pelanggan pendiam seperti ini, kita harus memberikan sebuah kebebasan untuk memilihnya. Jadi tidak perlu kita didampingi boleh, tetapi mereka perlu diberikan sebuah kebebasan. Lalu yang berikutnya adalah pelanggan yang ramah. Pelanggan yang ramah ini biasanya banyak bicara. Ia itu menginginkan sebuah pelayanan yang memuaskan, yang terpenting. Lalu yang kedelapan adalah pelanggan yang pelit. Pelanggan yang selalu ingin untung sendiri. Anda akan mengerti sendiri siapa sih pelanggan yang pelit itu. Mereka orang-orang yang terlalu betul-betul memikirkan, seandainya uang saya ini digunakan untuk membeli barang ataupun jasa, apakah rugi atau tidak. Mereka memikirkan tentang dirinya sendiri. Itulah pelanggan pelit. Pelanggan yang selektif untuk yang ke-9. Pelanggan yang selektif adalah hampir memiliki kesamaan dengan pelanggan yang teliti. Namun ada perbedaannya. Hanya saja di dalam pelanggan yang selektif ini terlalu banyak pertimbangan daripada pelanggan yang teliti tadi. Lalu yang terakhir adalah jenis-jenis perilaku pelanggan adalah pelanggan yang pasif. Pelanggan yang pasif hampir sama dengan pelanggan yang pendiam. Pelanggan pasif itu mereka membeli barang atau jasa tergantung dari mood kata hatinya. Itulah pelanggan pasif. Jadi saudara-saudaraku, rekan kerja, satuan pengamanan, security dimanapun Anda berada, mengenai service excellence, pelajaran pelayanan ini mengenai jenis-jenis perilaku pelanggan itu tadi ada 10. Ya, saya ulangi, yaitu yang pertama adalah pelanggan yang teliti, yang kedua adalah pelanggan yang kurang teliti atau tidak teliti, lalu yang ketiga adalah pelanggan yang ragu-ragu, lalu yang keempat adalah pelanggan yang ekonomis, kelima pelanggan yang fanatik, lalu keenam adalah pelanggan yang pendiam, ke-10 adalah pelanggan yang ramah, yang ketujuh adalah pelanggan yang ramah, dan yang ke-8 adalah pelanggan yang pelit. Lalu yang ke-9 pelanggan yang selektif, dan yang terakhir adalah pelanggan yang pasif. Itulah saudara-saudaraku, rekan kerja, satuan pengamanan security dimanapun Anda berada, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kita memang harus, walaupun selain daripada tugas pokok kita sebagai petugas keamanan dan ketertiban lingkungan kerjanya, kita harus tahu tentang service excellence, jenis-jenis perilaku pelanggan. Mudah-mudahan yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Tetap semangat, salam dahsyat, salam hebat luar biasa. Security Indonesia Channel, channelnya Security Indonesia. Terima kasih dari saya, Andi Supriyanto, SPSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.